Jika diberi amalan oleh guru dan diri merasa tidak sanggup untuk menjalani, ya jangan sampai mengajukan ke guru kalau diri tidak sanggup. Amalkan saja, sebab seorang guru itu tahu ukuran untuk murid, dan perlu diketahui, setiap amalan itu ada khodamnya, dan khodam itu akan dekat dengan si pengamal amalan jika si pengamal amalan sudah istiqomah. Dan jika sudah istiqomah, jika khodam makin dekat, maka amalan yang panjang akan jadi pendek waktunya, atau toyul waktu, terlibatnya waktu. Jadi, jika amalan dari guru, amalkan saja semampu dan sekuatnya, sebab membuat guru tidak senang dengan mengajukan alasan itu akan membuat tertahannya ilmu kepada murid. Ya, kalau bisa, usahakan menyenangkan guru dengan apapun, sehingga ilmu dan khodam guru akan dengan senang hati diberikan ke murid. Ya, yang dimaksud khodam di sini adalah para malaikat yang menjadi khodam dari zikir yang dilafadzkan. Jadi, bukan khodam jin. Malah, orang yang punya ilmu perewangan atau ilmu khodam jin akan merasa kepanasan jika berdekatan dengan orang yang memiliki khodam malaikat. Malah, sekalipun wesi aji atau batu yang ada isinya jin, jinnya akan keluar dari batu atau wesi aji tersebut jika dipegang oleh orang yang mempunyai khodam malaikat. Apalagi yang telah tak punya khodam, artinya yang langsung berhubungan dengan Allah secara langsung, tidak lewat khodam lagi, seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Isra Mi'rajkan, dan Jibril sudah tidak menjadi khodam Nabi karena tidak bisa bertemu Allah Ta'ala secara langsung. Ya, kebanyakan mursyid thariqah itu selalu bersikap agar murid tidak hormat. Hal itu memang sengaja dilakukan sejak dulu untuk mengetes pada murid. Jika murid tahu kedudukannya sebagai murid, maka akan tetap menjaga pola tingkah, perbuatan diri, jangan sampai membuat guru kecewa dan sakit hati. Sebab beda belajar ilmu zahir dengan ilmu batin. Jika guru tidak ridho, maka sekalipun murid itu belajar 70 tahun, maka sama sekali ilmu satu pun tak akan nempel. Sebab kurang hormatnya murid pada guru. Itu pembelajaran diri sebagai seorang hamba kepada Allah. Jadi, seorang hamba kepada Allah itu, sekalipun hamba itu diberi kelebihan anugerah Kholiqul Adat, lalu jika hamba itu merasa apa yang dia bisa itu dari amaliyahnya, maka Kholiqul Adat atau kelebihan yang dimiliki
akan dicabut lagi oleh Allah. Jadi, seberapapun hamba itu diberi kelebihan, maka harus menjaga diri, tawadhu, dan yakin yang dimiliki itu anugerah dari Allah dan tidak ada nilainya dibanding ridho dan cinta Allah, sehingga hamba diberi kekuatan untuk selalu istiqomah ibadah. Ya, banyak murid yang gagal cuma karena dites sikap guru. Apakah murid itu tetap mempertahankan tawadhu atau tidak? Lalu murid menjadi tidak tawadhu, tak hormat lagi pada guru. Sebab bukan tentang siapa gurunya, tapi yang dipelajari itu berkenaan dengan ilmu yang batin. Terbolak-baliknya hati untuk bisa menerima cahaya makrifat. Jika hati telah dipenuhi rasa ketidakhormatan pada guru, maka hati murid itu dengan sendirinya meremehkan. Dan hati tertutup dengan sifat merendahkan, maka itu lebih jauh perjalanan 500 tahun. Ilmu itu sampai ke hati. Bahkan sekali saja seorang murid itu membuat kecewa guru, maka kedudukannya di sisi Allah akan turun, atau bahkan bisa sampai tercabut. Itu bukan karena siapa gurunya, tapi ilmu yang dipelajari itu langsung berhubungan dengan Allah. Ya, beda dengan ilmu matematika atau ilmu pengetahuan alam. Dawuh Sang Mulia.